terjadi ketika masa Utsman, yaitu adanya ikhtilaf yang berlebihan dalam membaca Al-Quran. Adanya ikhtilaf, satu kabilah dengan kabilah yang lainnya membaca ayat sesuai dialeknya masing-masing. Bahkan di antara mereka ada yang menambah-nambahi Al-Quran. Menambah-nambahi dalam arti adalah tafsir, ya. Jadi kan gini, dalam tulisan terkadang seorang katib menulis, ada yang memang perkataan orang tersebut, ada juga yang perkataan dia yang dimasukkan ke dalam tulisannya. Perkataan dia yang dimasukkan ke dalam tulisannya, kalau dalam ilmu hadis disebut apa? Mudarrij. Ya, mudarrij itu artinya dimasukkan. Ada di antara sahabat yang membaca Al-Quran disertai dengan tafsirnya. Contoh misalnya, hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa hiya shalatul asri wa qumu lillahi qanitin. Kalimat wa hiya shalatul asri itu adalah tafsir, bukan bagian dari atau maka wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin shalihatin ghasba. Kalimat shalihatin di sini adalah tafsir. Sahabat ada yang baca seperti maka perlu distandarkan. Standarkannya berdasarkan apa? Berdasarkan riwayat, berdasarkan logat Quraisy. Kan umat Islam semakin banyak, suku-suku semakin banyak masuk ke dalam Islam. Dialek mereka berbeda-beda. Maka daripada mereka menggunakan dialek masing-masing dan itu menyalahi Al-Quran, yaitu menyalahi Al-Quran, bahkan bisa merubah Al-Quran, akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mencoba untuk menstandarkan. Kalau Abu Bakar mengumpulkan, kalau Utsman menstandarkan. Maka dipanggil lagi Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit dipanggil lagi. Zaid bin Thabit dipanggil lagi, diminta untuk menulis, menyalin mushaf as-Siddiq, tapi hanya dengan logat Quraisy. Maka ditambahi ada 3 orang dari orang-orang Quraisy. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair, ya, sebagai majelis penulisan Al-Quran. Ada sekitar 4 orang, jadi 5 dengan Zaid. Jadi kalangan Quraisy. Supaya apa? Kalau ada ikhtilaf dialek antara orang luar dan orang Quraisy, maka ditulis dengan bahasa Quraisy. Kenapa? Karena Al-Quran ditulis dalam bahasa. Selanjutnya ditulislah dan jadilah kepada kita namanya Mushaf Utsmani, Rasam Utsmani. Rasam Utsmani ini dalam riwayatnya ada yang berkata ditulis menjadi 5 mushaf, ada yang bahkan ditulis menjadi 7 mushaf. Gimana itu? 1 mushaf ditaruh di rumahnya Utsman bin Affan, 1 mushaf ditaruh di Masjid Nabawi, 1 mushaf dikirim ke Mekah di Masjidil Haram, 1 mushaf dikirim ke Damaskus, 1 mushaf lagi dikirim ke Kufah, ya, dan 1 lagi dikirim ke Basra. Ada tambahan yang lain dikatakan ada yang dikirim ke Bahrain dan ada yang dikirim ke Yaman. Mungkin saja sebanyak itu. Bisa jadi awalnya ditulis 6, setelah itu berdasarkan kebutuhan ditulis lagi tambah 2. Itu adalah mushaf atau Utsmani, Rasam Utsmani, atau dalam ilmu qiraat atau dalam ilmu rasam mushaf disebut dengan mushaf al-imam. Wa'arif lima maqtu'in wa mawsulin wa ta fil mushafil imami fima qad. Apa yang dimaksud dengan mushaf imam? Yang dimaksud dengan mushaf imam adalah tulisan di zamannya Utsman bin Affan. Untuk apa? Untuk standarisasi Al-Quran berdasarkan riwayatnya yang mutawatir berdasarkan dialek Quraisy. Oke. Sudah ada titik belum? Sudah ada titik belum? Belum ada titik. Sudah ada harokat belum? Belum ada.
inilah fase ketiga di zamannya Utsman bin Affan. Masuklah ke fase yang terakhir, fase yang keempat. Munculnya titik dan harokat. Munculnya apa tadi disebutnya? Dhawabit. Siapa yang pertama kali membuat dhawabit? Siapa yang pertama kali membuat dhawabit? Yang pertama kali membuat dhawabit adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali ini adalah seorang yang lahir di zaman Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Kalau disebut dengan mukhadram, dalam bahasa hadis, istilah hadis namanya mukhadram di Najasyi. Maksudnya ke dalam tabi'in, tapi dia lahir sejak zaman. Abu Aswad ini adalah tangan kanannya Ali bin Abi Thalib dalam masalah keilmuan. Mungkin aku pernah dengar mungkin dia ceritanya. Abu Aswad ini adalah pioner ilmu nahu, ilmu soroh, menulis kitab-kitab nahu, menulis kitab-kitab soroh. Gak tahu ini riwayatnya benar atau salah, tapi anekdotnya kayak gini. Itu sampai 2 budak, sampai dua budak. Jadi ada 2 budak besar, isinya tulisan nahu, soroh, balaghah gitu ya, kaidah-kaidah, aruf dan lain-lain. Sampai istrinya sendiri tidak disebut. Sampai istrinya sendiri tidak disebut. Marahlah si istrinya ini. Saking marahnya akhirnya yang satu budak dibakar. Dibakar. Nah, kata para ahli nahwu katanya gini, kita bersyukur dan berterima kasih kepada istrinya Abu Aswad. Satu budak aja udah bikin umat, apalagi 2 budak. Satu budak aja kita udah umat katanya. Apalagi 2. Alhamdulillah dibakar. Mungkin dibakar 2. Abu Aswad adalah seorang ahli bahasa. Beliaulah orang yang pertama kali membuat dhawabit, tanda baca. Atas perintah siapa? Atas perintah Amirul Mukminin Ali bin Abu Aswad. Ini kan umat Islam sudah semakin luas. Ada orang dari Ethiopia, ada orang dari Romawi, ada orang dari India, ada orang dari Jawa, mungkin ada itu. Ya nggak semua bisa baca tulisan Arab yang sekarang ini. Mau dibantu, dikasih harokat, dikasih harok. Kata Rasul, bagaimana saya melakukan sesuatu menghadapi sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang-orang? Jadi ada mulai kesalahan dalam membaca Al-Quran. Karena orang-orang datang tidak mengetahui i'rab, tidak mengetahui bahasa Arab. Makanya kalau sudah hafal Quran, itu jangan buru-buru keluar dari kegiatan lain, belajar bahasa Arab dulu. Makanya tetap dilatih. Nanti kita datang ke markas bahasa. Istiqomah makanya. Contoh seperti pada surat At-Taubah, wa azan minallahi wa rasulihi yaumal hajjil akbar, anallahu bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Harusnya wa rasuluh. Kenapa? Kenapa wa rasuluh? Karena rasul atau dengan lafaz Allah sebagai fa'il. Ada yang membaca anallahu bari'un minal musyrikina wa rasulih. Akhirnya atau kepada kaum musyrikin. Jadinya sesungguhnya Allah berlepas diri kepada orang-orang musyrik dan juga berlepas diri kepada apa itu yang dimaksud oleh Al-Quran? Ada sih dalam qiraat syadz memang warasulih, tapi itu bukan atau, tapi qasam. Warasulih dan demi rasulnya. Tapi itu qiraat syadz, bukan qiraat mutawatir. Abu Aswad nggak mau. Aslinya Abu Aswad pulang ke rumah, jalan-jalan bareng anak perempuannya. Abu Aswad ini adalah ulama bahasa, ulama balaghah, ahli syair.
Ketika jalan-jalan bareng dengan anaknya yang perempuan melihat bintang di langit dan dia ingin takjub. Wahai ayah, betapa indahnya langit itu, betapa indahnya langit itu. Tapi dia salah. Dia harusnya ya abadi ma'ajma as-sama. Dia malah menggomarkan ya abadi ma'ajmalu sama. Akhirnya yang tadinya ta'ajub menjadi istifham, jadi pertanyaan. Wahai ayah, apa yang indah dari langit ini? Kata Rasul, nujumu apa? Bintang. Kalau nggak ada bintang, maka kata anaknya, ya abadi innama ana ta'ajub. Wahai ayah, sesungguhnya saya sudah takjub. Maka kata Abu Aswad, kalau kamu takjub, faktahi famaki. Dibuka mulutnya. Makanya kalau tahsin itu, kalau fathah itu mulutnya harus dibuka. Ma'ajma la, bukan ma'ajma lu, ma'ajma la, ma'ajma sama. Abu Aswad dari situ, iya ya, anak saya yang hidup bareng saya, ngobrol bareng saya, ngomong bahasa Arab salah. Apalagi orang Jawa. Akhirnya datang ke Amirul Mukminin dan berkata, oke, kalau gitu saya kasih harokat Al-Quran. Inilah pertama kali adanya dhawabit. Tapi dhawabit ketika itu bukan harokat yang sebagaimana kita ketahui. Dhawabit ketika itu adalah dalam bentuk titik. Kalau fathah dikasih titik merah di atas satu. Jadi titiknya diwarnai merah. Kenapa? Karena rosem warnanya hitam. Supaya apa? Kalau terjadi kesalahan, orang tahu bahwa kesalahan itu ada di Abu Aswad, bukan di rosem. Tapi tidak ada kesalahan. Kalau fathah dikasih satu titik di atas, kalau kasrah dikasih satu titik di bawah, kalau dhamma dikasih titik di depan. Makanya ke depan tuh. Dhamma. Kalau tasydid dikasih dua titik. Kalau sukun nggak dikasih. Ini awalnya dari doa. Jadi belum ada titik pembeda huruf jim dan huruf ha dan huruf kha belum. Dhawabit menjadi sempurna adalah ketika masanya seorang ulama namanya Imam Nasr bin Asim Al-Laythi. Siapa namanya? Imam Nasr bin Asim Al-Laythi. Beliaulah orang yang menyempurnakan tulisan-tulisan atau dhawabit di dalam mushaf. Apa yang beliau lakukan? Bukan hanya untuk mushaf, bahkan untuk bahasa Arab. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah pertama mengurutkan huruf berdasarkan kemiripannya. Yang sebagaimana kita ketahui, alif atau hamzah, ba, ta, jim, ha, kho, da, zal, ro, zai, sin, shin, so, do, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, lam alif, hamzah, wa, ha, ya. Dari 29. Itu siapa yang mengurutkan? Imam Nasr bin Asim. Sebelumnya gimana urutannya? Urutannya enggak gitu. Orang Arab dulu sebelum zamannya Nasr bin Asim, berarti zaman Khulafaur Rasyidin, nggak mengenal urutan alif ba ta sa. Alif ba ta sa. Yang dikenal apa? Abjad, hawaz, putih, kalamon, sa'fas, korosyat, tafadun, dodobun. Apa? Abjad, hawaz, putih, kalamun, sa'fas, korosyat, tafadun, dodobun. Nah itu adalah urutan huruf Arab yang diketahui oleh orang-orang zaman dulu. Makanya ada kalimat huruf abjad. Huruf abjad itu adalah huruf Arab. Abjad, hawaz, dan seterusnya. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua,
beliau membedakan satu huruf dengan huruf yang lain dengan memberinya titik. Nah, inilah mulai ada titik di dalam huruf. Titik yang dalam arti membedakan satu huruf dengan huruf yang lain, bukan titik yang menunjukkan harokat. Kalau bakso tadi yang ngasih titik apa? Titik yang untuk harokat. Kalau ini titik untuk membedakan huruf. Maka ketika itu huruf dibagi menjadi dua. Ada yang namanya huruf mu'jam, ada yang kedua namanya huruf muhmal. Mu'jam, muhmal. Mu'jam itu apa? Mu'jam itu adalah huruf yang dikasih titik. Huruf yang dikasih titik. Muhmal artinya adalah huruf yang dibiarkan. Muhmal. Kenapa namanya mu'jam? Karena yang membantu orang ajam untuk membaca huruf tersebut. Ba dikasih satu titik di bawah, ta dikasih titik dua kayak mata, sa dikasih 3 titik kayak salju. Terus apa lagi? Jim dikasih titik 1, H dibiarkan, kho dikasih titik di atas, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi itu adalah Imam Nasr bin Anas. Beliau juga yang menulis kepala ain dan dijadikan menjadi hamzah. Beliau yang menulis mengambil hamzah dari kepala ain dan kecil. Beliau juga yang memberikan harokat. Fathah, kasroh, dhammah, fathatain, kasratain. Beliau juga yang membuat bendera. Tulisannya dulu itu tulisannya man, yang bukan bendera. Mimnya dihilangkan terus akhirnya jadi seperti bendera. Inilah 4 fase penulisan mushaf. Jadilah mushaf sampai kepada kita hari ini. Tanpa perubahan? Ya, jelas tanpa perubahan. Sejak kapan ditulisnya? Sejak zaman Nabi. Jadi bisa ya, nanti kalau ada orang-orang yang bikin status nggak jelas bisa balas lah ya. Tapi nggak usah debat kusir di Oke, di soal ini sudah lama banget, ini sudah menit hampir ke 12. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah 1 jam setengah. Alhamdulillah belum semuanya masya Allah bisa dulu. Tafadhol, Ustazah dulu, tafadhol. Ini saat mau bertanya, tadi kan dijelasin kalau penamaan surat itu ditentuin sama ulama. Yang dimaksud ulama di sini itu siapa? Terus kan pertanyaan kedua. Nah tadi kan waktu di fase kedua itu kan ditulisnya sama Zaid bin Sabit yang ditulis langsung bukan Rasulullah. Nah sedangkan kan dikenal Rasulullah tuh umi, nggak bisa baca tulisnya. Itu gimana Rasulullah bisa membenarkan kalau misalkan nggak bisa baca tulis gitu? Masya Allah. Ustaz, tadi ada yang Oke, penamaan surat adalah ijtihad. Urutan surat tauqifi, urutan ayat tauqifi dari Nabi, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nama surat itu terkadang ada perbedaan. Contoh seperti surat Al-Insan, sebagian menyebutnya surat Ad-Dahr. Surat Qaf, ada yang menyebutkan surat Al-Basiqah. Surat Al-Isra, disebut juga surat Bani Israil. Surat At-Taubah, disebut juga surat Al-Baqarah. Surat Al-Lahab, disebut juga surat Al-Masan. Dan seterusnya. Kenapa? Karena penamaan nama surat itu adalah terjadi setelah zamannya Nabi dan zamannya sahabat oleh para ulama ahlu qiraah dan ahlu rasul. Adapun esensinya nggak ada yang berubah. Disebut Al-Baqarah kenapa? Karena di dalamnya disebut Al-Baqarah. Disebut Al-Insan kenapa? Karena di dalamnya disebut Insan. Disebut Ad-Dahr kenapa? Ada dan mengatakan Al-Insan ini dahr minat dahr. Jadi itu adalah orang. Bagaimana orang dulu menyebutkan satu surat? Orang dulu kalau belum ada namanya gimana menyebutnya? Menyebutnya dengan awal surat. Karena Rasulullah SAW yaqra'u di sholatul Jum'ati sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul Rasul. Jadi menyebut awal Hamid tanzilul kitab dan hal ata al insani hin. Qad ma'afidtu illa min fami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat
Oh, walaupun anil nafsi. Jadi alasan ini pula sebagai ulama yang menyatakan bahwa karena Umar, karena Abu Bakar, Umar, Utsman kita dalam salat di alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ini maksudnya jadi bukan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, tapi yang dimaksud adalah salat al-Fatihah. Ada bismillahnya adalah membaca inilah karena Syafi'i menyatakan bahwa bismillah itu dibaca dalam salat. Karena yang dimaksud di situ adalah bukan alhamdulillah tapi surat al-Fatihah. Jadi penanganan surat itu adalah ijtihad. Dan tapi ya walaupun ijtihadi ya baiknya kita nggak usah buat nama-nama yang aneh-aneh. Ikuti aja namanya surat yang ingin dikenal gitu kan. Misalnya namanya surat Abu Daud, surat Daud ya. Masyarakat itu di dalamnya ya walaqad ataina Daud minna fadla. Jadi ikuti aja. Walaupun itu ijtihadi, nggak usah bikin huru-hara, karena bersatunya kaum muslimin lebih. Terus yang kedua, ini pertanyaan yang sebenarnya menarik. Kan Rasulullah ummi, terus bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membenarkan tulisan para sahabat? Ya kan? Nggak masuk akal loh. Kan katanya ummi, tapi kok bisa membenarkan tulisan? Ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama bahwasanya Rasulullah menjadi ummi adalah sebelum menjadi nabi. Ketika setelah menjadi nabi, Allah ajari beliau dan beliau bisa baca tulis. Ini rada aneh ya. Mungkin baru dengar mungkin. Ini adalah pendapat pertama bahwa nabi ya itu sebelum menjadi rasul itu tidak bisa baca tulis. Tapi setelah menjadi rasul bisa baca. Kan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam dalam riwayat. Sesungguhnya aku diajari oleh Allah Subhanahu wa taala segala hal dalam satu malam. Ini termasuk adalah baca tulis. Ada dalilnya enggak yang ini? Ada dalilnya adalah ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj beliau berkata bahwasanya aku melihat apa? Gerbang surga. Gerbang surga. Pintu gerbang surga yang di dalamnya tertulis manjaa bi hasanatin ya, manjaa bi hasanatin falahu asyru amsalih. Coba, berarti beliau bisa aku di Isra dan di Mi'rajkan, dan ketika aku sampai ke gerbang surga, di gerbang tersebut tertulis barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka akan dilimpahkan jadi 10 kebaikan. Berarti kalau tahu itu tertulis berarti dalam suruh Hudaybiyah min Muhammadin Rasulullah. Terus kata Amr bin Suhail, kalau saya tahu kalau kamu Rasulullah, apa yang kita buat perjanjian ini dan saya nggak akan memerangi kamu. Tulis aja Muhammad bin Abdullah. Disuruh Ali bin Abi Thalib disuruh untuk menghapus. Ali bin Abi Thalib nggak mau. Dia kan seperti itu Muhammad bin Rasulullah. Akhirnya sama lagi diambil, dihapus sendiri. Tahu dari mana kalau tulisannya itu? Kalau beliau kerja, berarti tahu dong tulisannya yang mana tidak. Wallahu a'lam. Ini adalah pendapat yang pertama bahwa Nabi bisa baca tulis setelah beliau jadi nabi. Pendapat yang kedua, beliau tetap tidak bisa baca tulis. Setelah menjadi nabi, beliau tidak bisa baca tulis. Tapi beliau hafal tulisan Quran. Di mana beliau lihat? Di Lauhul Mahfuz ketika Isra Mi'raj beliau melihat tulisannya dan beliau hafal tulisannya semuanya. Berapa halaman? 600 halaman tulisannya detail hafal. Bisa seperti itu? Bisa. Mungkin aneh bagi orang kita sekarang. Bisa. Karena kalau orang Arab adalah orang Arab saja, umatnya saja hafalannya begitu hebat. Makanya ada cerita Imam Syatibi pergi ke beliau kan orang Andalus, orang Spanyol, pergi ke Turki. Beliau berada di suatu daerah, terus tiba-tiba ada 2 orang cekcok, lagi orang bersengketa, yang misu-misu lah kalau kita gitu ya, 2 orang.
Beliau kan kafir, tidak bisa melihat, ya buta beliau. Yang Syafi'i rahimahullah. Nah terus akhirnya dua orang Turki ini ngomong bersengketa pasar gitu pakai bahasa. Akhirnya mereka semuanya berdua itu bersepakat untuk datang ke qadhi, ke hakim. Gak perlu ribet apa macam-macam, kalau datang ya datang aja langsung diputuskan mana yang baik, mana yang benar dan mana. Tapi siapa yang menjadi saksi? Itu ya gitu, orang ini kan dari tadi duduk bareng kita ya. Dibawa, Mas Syadi itu dibawa ke pengadilan tuh dijadikan saksi. Ditanya ke bahasa perjalanan. Akhirnya karena qadhi kan terpelajar, saya pakai bahasa akhir atau boleh ini. Mungkin ada bagaimana wa'alim atas kamu syahidah walaupun membawa Turki. Kamu mau jadi saksi, kamu nggak paham bahasa Turki. Terus dia bilang, oh iya, saya nggak paham bahasa Turki, saya nggak tahu, saya nggak mau. Terus gimana kamu mau bersaksi? Tapi kalau kamu mau, saya bisa mengulangi perkataan orang ini yang dua-duanya ini dari awal sampai akhir. Saya bisa mengulangi perkataan dua orang tadi dari awal sampai akhir. Sini kamu tadi yang sore lagi, kamu duduk di sebelah kanan saya. Kamu yang satunya lagi kamu di sebelah kiri. Nah tadi qadhi yang kanan tadi dia bilang kayak gini. Pakai bahasa Turki dia enggak. Nah yang satunya lagi bilang gini ngomong aja pakai. Jadi kayak antum, dia orang Medan atau orang Aceh datang di hajatan orang Jawa gitu. Terus orang Jawa kan ada MC gitu. Saking isu dari dulu dari awal ngomong setengah jam, dari awal sampai akhir, terus antum bisa mulainya dari awal sampai akhir tanpa antum tahu maknanya. Hafalan macam apa itu? Seperti lagu India Pak Tito. Gimana? Seperti lagu India. Seperti lagu India ya, kecil cuma tahe. Tapi kan gak ada yang hafal dalam satu kali dengar kan? Masya Allah. Itu datang kepada kita dengan sanad yang sahih. Kisah Imam Syafi'i tersebut datang kepada kita dengan sanad yang sahih. Itu hafalan umatnya, apalagi hafalan gitu ya. Jadi bisa jadi beliau memang bisa baca. Terus yang kedua, kalau beliau bisa baca terus beliau hafal tulisannya seperti apa? Allahu a'lam. Ada yang lain mungkin? Fadhal. Apa itu? Masa Rasulullah ya Khalifah Rasulullah. Irisannya dalam penulisan mushaf Al-Quran dan kemudian di sana juga tentu para sahabat melihat, menyaksikan dan disetujui oleh Rasulullah kemudian jadi sunnahnya beliau. Dan terus dalam hadis selalu dan teriwayatkan di masa-masa Khalifah ini dari Imam Bukhari dan yang lainnya. Itu ketika di zaman Khalifah itu seperti apa? Apa yang kemudian tetap ada yang menulis tapi dengan kesepakatan surah bahwa itu disahkan. Jadi fase berikutnya adalah fase yang terakhir, yaitu para ulama membuat kaidah khusus kaitan dengan penulisan mushaf. Dan dengan inilah para ulama akhirnya bisa menulis Al-Quran saat walaupun seandainya mushaf imam sudah hilang. Jadi beliau membuat kaidah tersendiri. Kalimat Alkitab, mana yang ada alifnya, mana yang tidak ada alifnya. Berapa yang tidak ada alifnya di beberapa tempat ditulis di surat ini, surat ini. Yang ada alifnya di beberapa tempat di surat ini. Kalimat imro'ah, ada yang pakai tak marbutoh, ada yang pakai tak maftuhah. Itu di beberapa ayat saja ditulis oleh para ulama. Jadi para ulama selanjutnya membuat kaidah penulisan khusus mushaf. Contohnya yang paling gampang, Bismillah. Kalau secara istilahi EYD-nya bahasa Arab itu harusnya ada alifnya. Ba, alif, ismun, kan gitu kan? Sin dan mim. Tapi dalam tulisan Al-Quran nggak ada. Itulah kekhususan Rasul Muslimanizari dalam kitab ada alif tidak ada. Kalimat kola ada yang tanpa alif. Itu ada kaidahnya Ustaz. Dan ada kitab-kitab karangan khusus yang kaitannya dengan Rasul. Dan riwayatnya sampai kepada kita sampai hari. Jadi
Setelah itu para sahabat boleh menulis kapanpun. Kenapa? Karena sudah ada kaidah yang jelas. Para ulama sudah memahami kaidah-kaidahnya. Dan para ulama tahu kalau seandainya ada tulisan yang salah. Tapi walaupun seperti itu, saya yakin di setiap zaman, di setiap khalifah ada lajnahnya tersendiri. Sebagaimana kita hari ada dewan fatwa, dewan muftinya, dan itu bukan sesuatu yang baru. Seperti itu ya. Dulu yang menjadi qadhi itu adalah Amirul Mukminin sekaligus qadhi. Sekarang pekerjaan semakin banyak, akhirnya negara memilih kepala negara sendiri, ada yang qadhi sendiri. Seperti itu. Wallahu a'lam. Seperti itu Ustaz maksudnya. Jadi sekarang kalau antum mau belajar tentang qasam mushaf, itu ada cabang ilmu khusus, yaitu tentang qasam mushaf. Ada yang lain mungkin? Atau sampai ada yang tanya? Tidak ada? Ustazah? Fadol. Enggak. Itulah mukjizatnya. Jadi secara tulisannya sama. Jadi kalau mushaf antum dihilangkan harokat titiknya, hamzahnya, itu bisa dibaca dengan 7 qiraat. Itu bisa dibaca karena yang 7 qiraat bisa dibaca dengan 10 qiraat. Bisa dibaca dengan 10 qiraat. Karena 10 qiraat itu yang pertama. Perbedaan itu adalah ada pada usulnya. Usul itu apa? Dialek. Hukum tajwidnya, bukan pada maknanya. Kalaupun ada perbedaan makna dalam 10 qiraat tersebut, yang berbeda makna paling cuma 2 makna atau 3 makna, nggak akan lebih dari itu. Jadi 10 qiraat bisa dibaca dengan satu qasam, bukan satu dhawabit ya, bukan satu mushaf. Jadi kalau mushaf antum dihilangkan titik, harokat, hamzahnya, itu bisa dibaca dengan semua qiraat. Kalau sudah ada titik dan harokatnya, itu sudah dibaca dengan riwayat dan tertentu. Makanya di belakang mushaf sering ada ya, kutiba birasmil Utsmani ma'a dhawabit ma yuwafiqu bi riwayati Hafs an Asim wa Rash'an an Nafi dan seterusnya. Gitu ya. Jadi itulah mukjizatnya. Bayangkan 10 versi bisa dibaca dengan satu berarti ini mutawatir. Dan salah satu syaratnya disebut Al-Quran adalah sesuai dengan qasam Utsmani. Kalau tidak sesuai dengan qasam Utsmani, walaupun sanadnya sahih, maka disebut dengan qiraat syadz. Ya, contoh yang tidak sesuai dengan qasam Utsmani dalam riwayat Bukhari, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wadz-dzakari wal-untha." Wadz-dzakari wal dalam qasamnya wa ma khalaqan, ada kalimat khalaqonya, ada kalimat di sini. Ada khalaqon berarti syadz. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utu minal ilmi illa qalila. Dalam riwayat Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, wa ma utu. Padahal dalam mushafnya ada kalimat tum yang wa ma uti tum. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Coba cukup insyaallah. Jadi terakhir, mushaf yang antum lihat, yang antum pandang, itu adalah mushaf qasam yang secara sanad keilmuan itu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah melihatnya di mana? Di Lauhul Mahfuz. Jadi apa yang antum? Jadi antum bisa melihat Lauhul Mahfuz kalau lihat mushaf. Tulisan tersebut adalah datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, ya, amalan mata yang paling afdol itu bukan melihat istri rasanya. Tapi adalah melihat mushaf. Kenapa melihat mushaf? Karena mushaf ini dari Allah langsung. Qasamnya itu dari banyak-banyak ya. Para ulama dulu di penjara
ingin tilawah pakai mushaf. Apakah beliau tidak hafal Quran? Beliau hafal Quran. Tapi kenapa kok pengen lihat Rasulnya, pengen memandang Rasul. Bahkan dikatakan aslinya membaca Al-Quran yang paling afdol adalah dengan melihat Rasul mushaf. Tapi kan itu bukan realitas hidup kita. Ya kalau kita memang tilawah setiap hari ya, naik motor, masa udah baca Quran, naik mobil, masa baca Quran naik motor sambil pegang mushaf. Ya sudah lah nanti. Ya kulipi ibadi waduli jangan tinggal gitu. Jadi melihat mushaf adalah ibadah. Maka muliakanlah mushaf. Jangan memegangnya kecuali dalam keadaan suci. Jangan ditaruh di bawah sebagaimana ya dubur kita harus ditaruh lebih atas. Kalau mushaf ditaruh dengan buku-buku yang lainnya, taruhlah mushaf yang paling atas. Kalau ada mushaf dua, yang satu ada terjemahan bahasa Indonesianya, yang satu Quran bahasa Arab full, maka yang di atas adalah yang bahasa Arab. Itu adalah adabnya. Jangan naruh mushaf sembarangan. Ya Allah, masya Allah, di samping baju-baju yang. Makanya ini hati-hati nih, lemari antum. Yang ada lemari dua, yang bawah isinya yang atas isinya pakaian, dalaman segala macam, bawahnya mushaf. Alhamdulillah. Gimana apa karena mau masuk coba? Mushaf aja seperti itu kan? Taruh baru di tempat-tempat yang kotor, taruh baru dengan sesuatu yang dengan apa namanya stiker boneka Barbie. Bayangkan gimana Al-Quran mau masuk ke dalam hati kita, ke dalam otak kita. Mushaf aja tidak muliakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas materi yang Bapak berikan. Semoga menambah wawasan kita. Kemudian mungkin banyak hal yang tadi kita ambil pelajaran ya. Selain dari materi tentang Rasul ini, jadi banyak yang disampaikan. Kemudian tadi kita juga belajar dari materi tersebut. Kalau saya dinamisasi perkembangan penulisan, dan itu didasarkan pada kualitas orang-orang saat itu misalnya. Jadi disesuaikan. Mungkin kalau ke depan berarti mungkin bisa jadi metode taktik kan bagaimana ya, mungkin itu tolong kita ya mungkin bisa merancang kita metode-metodenya mau seperti apa. Misalnya metode menghafal mungkin bisa jadi juga berkembang. Selama ini juga banyak metode seperti itu. Ya sesuai kondisi saat ini ya. Kita melihat misalnya kalau anak sekarang tingkahnya seperti apa, kalau dibandingkan dengan anak dulu kan tentu beda seperti itu. Mungkin itu dari saya. Kemudian langsung saja mungkin beberapa info sebelumnya. Insya Allah kan depan kita kembali kajian bersama beliau saya Maulana. Tempat di sini insya Allah. Kemudian merupakan satu berarti dan pekan keduanya berarti kita istirahat terlebih dahulu. Kemudian pekan ketiganya berarti kita kajian insya Allah. Berarti kami ajar jadi dan silakan disiapkan kitabnya. Nanti kita tidak menyediakan kitabnya. Kemarin sudah kita bagi. Terus kalau belum punya bisa di kantor masih ada, di kantor pesantren itu masih ada stok. Mungkin itu kalau kita dapat kajian pada kesempatan hari ini dengan membaca kembali dan doa Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la